Ano? Assalamualaikum. Mulut Abizar emang terlalu berbahaya. Nggak usah pura-pura nutup mata, nutup kuping. Lo semua bakal setuju. Falcon Pictures juga setuju kalau yang dibikinnya itu salah. Cuma, apakah filmnya jadi tidak layak ditonton? Sejujurnya, ini sih layak banget ditonton. Justru aku khawatir, fanbase webtoon dan drakornya, apakah mungkin kalian bisa sama kayak aku? Mungkin aja kalian jadi gagal penetrasi. So, gimana? Ya tonton lah. Nanti juga bisa nilai sendiri kok. Oke. A Business Proposal, ku kenal dari drakornya. Alasan pertama karena saya fans garis keras aktris dan penyanyi Kim Sejong. Dan karakter Shin Hari jadi hidup dan nggak perlu dibikin spotlight khusus karena dia emang udah bersinar dari angle manapun. Dan pertanyaan terbesarnya, si Ariel bibir seksi Tatum ini apakah bisa memenuhi ekspektasiku? Dan ekspektasi kalian juga? 떼동이 치즈 보고 따도 돼요. A Business Proposal versi Indonesia diproduksi sama Falcon Pictures dan disutradarai sama Rako Priyanto. Diadaptasi dari webtoon The Office Blinded. Jadi ini bukan versi film dari drakornya, tapi adaptasi langsung dari webtoonnya. Karena memang awalnya itu adalah webtoon, oke? Filmnya mengisahkan tentang Sari yang diperankan Ariel Tatum, seorang karyawan biasa yang terjebak sama situasi kocak dan tak terduga. Suatu hari si Sari ini diminta sama sahabatnya, Yasmin yang diperankan Kathleen, seorang sosialita, untuk menggantikannya dalam sebuah kencan buta, blinded yang tujuan sederhananya agar si Sari bisa bertingkah aneh supaya si pria yang ditemuinya nanti menolak si Yasmin ini. Namun, rencana tersebut berubah jadi kekacauan ketika Sari menyadari bahwa pria yang duduk di depannya adalah Tama yang diperankan Abizar, CEO muda, tampan, dan karismatik dari perusahaan tempat si Sari bekerja. Alih-alih menolaknya, ya Tama justru malah tertarik dengan kepribadian unik si Sari ini. Ya udah, konflik pun berlanjut. Persis? Ya begitulah. Di luar dari kekurangannya, ada banyak hal yang bikin film ini worth it buat ditonton. Chemistry antara Kathleen dan juga Abizar dan juga Ariel Tatum surprisingly solid. Aku awalnya nggak nyangka mereka bakal cocok satu sama lain secara visual, tapi ternyata mereka enak banget dilihat dalam satu frame. Ditambah lagi, Kathleen totally steals the show. Ekspresif, centil, tapi tetap lovable banget. She's a charm, dan kita butuh lebih banyak peran kayak dia di film romcom Indonesia. Dari segi komedi, skrip, dan delivery para pemain juga pas. Ada beberapa momen yang sengaja dibuat drama ala telenovela yang so ridiculous but hilarious at the same time. Editingnya juga nyeleneh dengan vibes ala webtoonnya, bikin film ini makin kocak. Overall, ini adalah romcom yang sukses bikin kita ngakak dan baper dalam waktu yang bersamaan. Dan kalau kalian bilang filmnya tidak layak ditonton, aku harus bilang, sekurang setujunya aku dengan statement Abizar kemarin, ini film layak ditonton, layak banget di tengah gempuran film-film horor atau mungkin drama-drama yang ngandung bawang apa, nangis mulu kau anjing. Oke, jujur aja nih ya, film ini nggak lepas dari kekurangan. Salah satu hal yang cukup ganggu adalah pacing yang agak keburu-buru. Kayak ada beberapa momen yang harusnya bisa lebih dieksplor, tapi malah keskip begitu aja. Beberapa adegan juga terasa kurang penting dan malah bikin plotnya jadi agak berantakan. Selain itu, adegan confessing love pakai bahasa Indonesia itu masih terasa agak cringe. Bukan karena aktingnya, tapi emang lebih jarang aja kita dengar ungkapan cinta yang terlalu serius di keseharian. Kayak harusnya lebih lebur aja gitu nggak sih? Ini terlalu kebaratan. Makanya pas nonton adegan itu, bawaannya emang antara mau terharu gitu, tapi juga geli sendiri. You feel me? Nah, ada juga tuh yang agak sayang. Beberapa scene yang kayaknya cuma buat filler tanpa kontribusi nyata ke jalan ceritanya. Ada momen-momen yang terasa nanggung, seolah cuma buat nambah durasi doang. Dan ditambah lagi, ada beberapa scene yang pengambilan gambarnya kurang rapih, jadi transisinya agak terasa kasar. And last but not least, meskipun cast utamanya cukup solid, beberapa karakter sampingan kurang dikembangkan dengan baik. Ini sayang loh, padahal kalau mereka lebih dieksplor, pasti bisa nambah lapisan cerita, layer-layer yang jadinya bikin lebih menarik. So, gimana? Kalau kalian butuh tontonan ringan yang bisa dinikmati tanpa harus banyak mikir, A Business Proposal versi Indonesia bisa jadi pilihan yang asyik, walaupun ada beberapa kekurangan. Tapi overall, ini adalah film yang enjoyable dan sukses menghibur. Bagi yang suka romcom cheesy ala-ala 2000-an, lo bakal suka banget sama vibe film ini. Dan yang paling penting adalah Kathleen. Please,
kasih dia lebih banyak peran komedi karena she totally nailed it. Silahkan like video ini kalau kalian setuju dengan reviewnya. Dislike boleh, silahkan, nggak apa-apa juga kok. Dan jangan lupa juga untuk kalian sudah nonton atau mungkin mau nonton, kalau mau berkomentar boleh share aja biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kawan Review, ajak tetangga kalian, grup WA, grup apa lagi segala macam, atau mungkin kalian pernah kenalan di micet. Ya, teman micetnya boleh bilang, ada nih channel review film bagus namanya Kawan Review, suruh subscribe. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.